Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang waktu yang dilarang berhubungan suami istri, muslim wajib tahu. Berhubungan suami istri dalam Islam dikenal dengan istilah jima. Dalam agama Islam, aturan dan etika dalam jima, ini telah diatur sedemikian rupa, termasuk waktu-waktu yang dianjurkan serta dilarang untuk melakukannya. Lantas, kapan waktu yang dilarang berhubungan suami istri? Dalam Islam, ada 5 waktu yang diharamkan bagi suami istri untuk berjima. Karena hukumnya haram, maka barang siapa yang melakukannya akan berdosa. Adapun waktu-waktu yang dilarang berhubungan suami istri, yaitu 1. Siang hari di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan umat muslim wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan termasuk hal yang membatalkan puasa sehingga dilarang. Dalil larangan berhubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Selain itu, hal ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Celakalah aku, wahai Rasulullah." Nabi bertanya, "Apakah yang telah mencelakakanmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari saat bulan Ramadan." Lalu, Rasulullah menanyakan kesanggupannya untuk membayar kafarat bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. 2. Saat ibadah haji. Waktu kedua yang dilarang berhubungan suami istri adalah ketika melakukan ibadah haji. Larangan ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. 3. Ketika beriktikaf di masjid. Waktu lainnya yang juga dilarang untuk berhubungan suami istri adalah saat beriktikaf di masjid. Dalil larangan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. 4. Suami menzihar istrinya. Ketika seorang suami menzihar istrinya, maka diharamkan baginya berhubungan suami istri. Zihar berasal dari kata zahru, yang artinya punggung. Menurut istilah, zihar bermakna perkataan seorang suami kepada istrinya dengan lafaz, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," atau perkataan lain yang sepadan dengannya. Perkataan tersebut pada intinya mengharamkan dirinya dari menggauli istri sebagaimana mengharamkan ibu sendiri atau saudara yang mahram. Dalil larangan berhubungan suami istri ketika suami menzihar istrinya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mujadilah ayat 2-3. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu,
menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5. Haid dan nifas. Waktu yang juga dilarang atau diharamkan berhubungan suami istri adalah ketika istri sedang haid dan nifas. Dalil larangan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selain waktu-waktu yang dilarang untuk berhubungan suami istri, terdapat pula waktu-waktu yang justru disunahkan. Adapun waktu yang disunahkan untuk berhubungan intim bagi suami istri meliputi 1. Malam pertama di bulan Ramadan. 2. Pada akhir malam. 3. Malam Senin. 4. Malam Selasa. 5. Malam Kamis. 6. Hari Kamis, waktu zuhur setelah matahari tergelincir dari tengah langit. 7. Malam Jumat. 8. Malam Jumat pada akhir waktu Isya, sekitar tengah malam. 9. Hari Jumat setelah waktu Asyar. Nah, demikianlah penjelasan tentang waktu-waktu yang dilarang berhubungan suami istri. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.